Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pecinta alam Konawe merupakan penggiat alam terbuka yang sangat eksis di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam aktivitasnya di kegiatan alam bebas. Kegiatan pendakian gunung setiap tahun dilaksanakan sebagai bentuk eksistensi sebagai pendaki gunung. Setelah menaklukkan Gunung Bulu Sarawung di Kabupaten Pangkep, kami bersiap melanjutkan misi kedua dalam perjalanan ini. Target selanjutnya yaitu menaklukkan gunung yang penuh dengan cerita dan misteri. Sebuah tempat yang oleh beberapa kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan begitu disakralkan. Kita akan mengenal lebih dekat dengan mereka, yang dimana tradisi ini telah dimulai sejak zaman leluhur. Tentu akan menjadi catatan yang unik ketika melihat langsung, yang dimana selama ini hanya mendengar dari cerita orang. Tempat ini menjadi ikon bagi para petualang di Sulawesi Selatan dan telah menjadi suatu kebanggaan dengan mencapai puncaknya. Banyak cerita yang akan kami torehkan di perjalanan gunung ini. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi Selatan. Kami kembali mempersiapkan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng. Persiapan kami mulai di rumah keluarga salah satu anggota tim kami di daerah Maros. Baru satu malam kami beristirahat, persiapan sudah harus dimulai. Perlengkapan dan logistik kembali diatur ke dalam carrier. Kami memulai perjalanan di saat hari akan petang. Tim masih berjumlah 5 orang dengan formasi yang sama saat pendakian ke Gunung Bulu Sarawung. Hari Minggu 22 Mei 2022, tim menempuh perjalanan dari kota Makassar melewati kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Setelah itu melewati wilayah Malino. Perjalanan ke titik start pendakian, kita akan melintasi wilayah Malino. Daerah ini merupakan kawasan wisata alam yang terkenal. Suasana kesejukan dan panorama alam merupakan daya tarik yang menjadikan pengunjung selalu memadati kawasan wisata ini. Berada di dekat Lembana. Sekarang sementara belanja kebutuhan logistik untuk puncak. Suasana cukup dingin membuat kami sedikit bayangkan minyak aja sampai membuk, guys. Ini namanya minyak goreng. Membuk. Minyak gorengnya membuk, guys. Minyak goreng putih ya. Membuk. Mungkin ini akibat kedinginan, guys. Jus ya. Ah, itu Om Liki. Gimana perasaan Anda di Malino ini? saja mendukung. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah kita di Dusun Lembana. Dusun ini merupakan titik awal pendakian ke puncak Gunung Bawah Karaeng. Kami tiba di saat sudah gelap. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam. Halo,
rekan-rekan, hari ini kita sementara registrasi dulu. Ini rambut. Sesuai prosedur, kami pun segera melakukan registrasi di pos pendaftaran. Untuk setiap pendaki akan dikenakan biaya 5.000 per orang. Kedinginan memiliki ya. Malam itu, kami pun beristirahat di area camping ground ini. Tenda dan perlengkapan masak sudah difungsikan tidak lama setelah kami tiba. Lagi apa Om? Ini minyak yang disulap jadi mentega. Ini akibat cuaca yang sangat dingin, guys. Minyak goreng Fitri Pak. Sabrina itu bukan Fitri. Oh iya kah? Suasana dusun ini sangat berbeda jauh saat saya terakhir menginjakan kaki di tempat ini pada bulan Juni 2012 yang lalu. Dingin menusuk sudah terasa sejak tadi. Kau dulu kurang kerja. Apalagi malam yang semakin larut. Ketinggian dari lokasi ini sekitar 1.500 mdpl. Lokasi camping ground ini merupakan salah satu objek wisata di kawasan kaki gunung Bawah Karaeng. Tempatnya yang dingin dan sejuk memberikan suasana yang berbeda bagi para muda-mudi yang berkunjung ke sini. Sekarang sedang menikmati makan malam. Ini sabar ya. Halo. Hanya masih tetap gitu saja. Indomie seleraku. Oke. Dimanapun Anda berada, kalian baru saja makan malam. Sekarang lagi siap-siap packing untuk istirahat karena besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan mulai dari checkpoint ini di Lembana, kemudian akan melanjutkan perjalanan langsung ke pos 9 insya Allah jika tidak ada halangan. Sekiranya mungkin lusa baru tiba kembali di tempat ini dengan selamat. Insya Allah, amin. Mereka. Saat pagi tiba, terlihat jelas kawasan hutan pinus. Aneka warna-warni tenda menghiasi rerumputan hijau di bawah pohon cemara. Kawasan ini dikelilingi oleh warung-warung dan kios yang menyediakan seluruh kebutuhan pendaki. Kawasan hutan pinus ini menjadi tempat berkumpulnya para pendaki sebelum memulai perjalanan. Tidur semalam terasa cukup untuk mempersiapkan fisik kami melewati jalur pendakian di depan sana. Pandangan akan dimanjakan dengan pepohonan rindang dan area camping yang berlapis rumputan tipis. Di tempat ini kita sangat leluasa bergerak. Hamparan rumput hijau dengan tanah datar yang luas ini memungkinkan kita untuk beraktivitas. Maka segeralah kami mempersiapkan sarapan pagi di saat hari yang terus beranjak naik. Dinginnya hawa pagi tidak menghalau pergerakan pagi itu. Meskipun masih belum fit sepenuhnya, tapi fisik kami harus terus prima untuk melewati tantangan di depan sana. Oke, selamat pagi. Hari yang cukup cerah di hutan pinus Lembana. Kita mulai beraktivitas pagi sebelum kita akan mulai perjalanan hari ini ke kawasan puncak Bawah Karaeng. Masih segar, masih sejuk. Tetap semangat. Hari ini kita akan mulai perjalanan. Sukses! Seluruh persiapan sudah dirampungkan. Beberapa perlengkapan yang tidak kami bawa sudah diamankan di dalam mobil yang terparkir di depan pos registrasi. Beberapa saat lagi, kami akan meninggalkan kawasan hutan pinus ini dan memasuki jalur pendakian. Oke, dan ucapan bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kegiatan pagi hari ini dalam rangka ekspedisi Gunung Indonesia dan melalui puncak Bawah Karaeng. Mari kita memulai dengan doa, semoga kita diberikan keselamatan sampai kembali ke tempat ini. Doa dimulai.
Sudah selesai. Oke. Izin talam konawe. Sukses. Hutan pinus perlahan kami tinggalkan. Jalurnya sudah mulai menanjak landai. Sungguh, fisik kami masih belum stabil. Istirahat kami belum sepenuhnya cukup. Baru 2 hari yang lalu kami mendaki ke Gunung Bulu Saraung. Hutan pinus ini begitu luas, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kesejukan tidak pernah lenyap dari kaki gunung ini. Dusun Lembana berada di kaki pegunungan Bawah Karaeng, di mana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari perkebunan dan pertanian. Tidak heran, di sekeliling perkampungan banyak hamparan ladang sayuran dan petak-petak kebun. Ada sapi. Kita mulai perjalanan ke arah pos 1 melewati hutan yang cukup rimbun dan sejuk. Sekitar berapa menit kita akan tiba di pos 1. Tetap semangat. Sekitar 45 menit perjalanan sampailah tim di pos 1. Lokasinya merupakan sebuah tempat yang cukup terbuka, namun tidak terdapat sumber air. Di pos ini juga terdapat percabangan jalur yang menuju ke Lembah Rama. Pos 1 berada pada ketinggian 1650 mdpl. Pos 1 letaknya belum terlalu jauh dari perkampungan. Sudah tidak ada aktivitas perkebunan warga di sekitar areal ini. Di pos 1 kita break sejenak sambil menunggu menuju ke pos 2 kurang lebih 30 menit dengan jalur yang menanjak teduh. Oke, tetap semangat. Pendakian terus landai hingga mencapai pos 2. Diperlukan waktu tak lebih dari 1 jam perjalanan. Perjalanan belum terlalu menanjak. Langkah masih cukup ringan melewati setapak dengan tumbuhan semak-semak di sekitarnya. Kita terus mengayunkan langkah di saat fisik masih bugar dan nafas masih teratur. Pos
Pos 2 ditempuh sekitar 40 menit perjalanan dari pos 1. Pos 2 merupakan sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Di sini tersedia mata air yang mengalir. Lokasinya dibelah oleh sebuah aliran kali kecil. Para pendaki pastilah singgah beristirahat. Suasana rindang sangat tepat untuk bersantai dengan sedikit cemilan dan rokok. Biasanya ada juga pendaki yang mendirikan tenda di sini. Mungkin saja mereka mencari suasana yang berbeda dari hutan ini. Jalur pendakian Gunung Bawakaraeng via Lembana, kita akan disajikan jalur menanjak panjang dan terkadang landai. Sesekali kita akan masuk kawasan hutan lumut yang lembab. Namun tidak lama kemudian, kita akan kembali menemukan tampilan hutan terbuka dengan padang rumputnya. Seperti halnya jalur hutan lumut di pegunungan, kondisi basah dan lembab mendominasi tempat ini. Namun, udara akan lebih lembut dihirup. Pos 3 letaknya tidak jauh dari pos 2. Hanya mengitari sebuah punggungan. Banyak juga pendaki yang singgah beristirahat di tempat ini. Sekitar 10 menit dari pos 2 tadi kita sudah sampai di pos 3. Jaraknya cukup dekat dan kita akan melanjutkan perjalanan ke pos 4. Di pos 3 terdapat juga aliran kali kecil. Suasananya tidak berbeda jauh dengan pos 2. Karena baru saja kami beristirahat di pos 2, kami pun hanya melewati pos 3 dan terus mengarah ke pos 4. Jalurnya diawali dengan trek terbuka dan landai. Jalur menanjak perlahan dilewati di tengah teduhnya pepohonan. Kita melewati hutan yang sangat rapat. Saking teduhnya, di jalur yang dilalui merupakan setapak yang licin. Banyak bebatuan lembab yang menjadi pijakan. Tipe hutan berlumut menjadi ciri khas jalur menuju ke pos 4. Kita akan melalui tanjakan yang cukup panjang dari pos 3. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam dari pos 3, tim tiba di pos 4. Di sini merupakan tempat istirahat yang luas. Perjalanan dari pos 3 tadi sangat panjang, namun kita tidak begitu kelelahan karena hutan teduh yang dilalui cukup memberikan kita udara segar sehingga tubuh tidak terasa gerah. Pos 4 ini dikelilingi oleh pepohonan yang berselimut lumut. Ayam sementara duduk-duduk istirahat. Sekarang kami dalam perjalanan menuju pos 5, jalur yang cukup panjang dan trek yang cukup licin menjadi salah satu penghambat kami dalam menyelesaikan misi ini. Semoga insya Allah sebentar, setengah jam lagi kita akan sampai tepat waktu. Semangat! Salam Gigi 1. Mah. Jalur terbuka dan landai kembali disusuri. Di kiri kanan tumbuh sejenis tanaman pakis hutan.
banyak semak-semak yang akan dilewati dengan dikelilingi oleh pohon-pohon yang saling berjauhan. Jalur cukup kering karena tidak terdapat pohon-pohon pelindung. Hari sudah mulai beranjak naik. Langkah mulai melambat seiring tenaga yang semakin berkurang. Kita harus segera mencapai pos 5. Kita akan beristirahat siang di sana. Sekitar 30 menit perjalanan dari pos 4, sampailah kami di pos 5. Tempat ini merupakan tempat yang paling terbuka dan luas. Pos 5 memiliki sumber air yang letaknya 50 meter jalan menurun. Kami pun menyempatkan diri untuk istirahat sambil makan siang di tempat ini. Kita bisa berlama-lama di sini. Biasanya, para pendaki memanfaatkan waktu dengan tidur siang. Perjalanan ke depan, kita akan menempuh rute panjang yang terjal landai. Setelah pos 5, jalur pendakian akan melewati medan terbuka yang menanjak. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan pemandangan lereng pegunungan bawah Karaeng. Dulunya, di sini merupakan kawasan hutan yang habis terbakar beberapa tahun silam. Di jalur ini sangatlah terbuka dan tentu saja sangat dingin dengan tiupan angin yang berubah-ubah. Jalur antara pos 5 dan pos 6 akan banyak ditemukan plakat in memoriam para pendaki yang meninggal di jalur ini. Untuk itu, para pendaki sangat disarankan untuk memperhatikan kondisi ketahanan pada suhu dingin sebelum mendaki di Gunung Bawah Karaeng yang terkenal dengan cuaca dingin yang cepat berubah. Perjalanan akan terus menyisir jalur bebatuan. Tidak ada pohon teduh di sepanjang perjalanan ke pos 6. Semuanya terlihat dengan jelas batu-batu yang akan kita jelajahi. Di sepanjang jalur akan menyajikan pemandangan alam yang elok. Kita bisa sejenak melupakan lelah
tatkala menatap panorama yang begitu indah. Kita akan terkagum-kagum dengan tampilan pegunungan yang membentang luas. Banyak tempat-tempat terbuka yang menyuguhkan keeksotikan pegunungan. Sudah banyak korban yang berjatuhan di jalur antara pos 5 dan pos 6 ini. Pergantian cuaca yang begitu cepat membuat pendaki mengalami hipotermia yang tidak dapat dibendung. Kondisi medan yang terbuka membuat kabut dan angin langsung menembus ke siapa saja yang melintas. Oke, menuju ke pos 6 dari pos 5, jalur terbuka, panas, cuaca bersahabat. Oke, tetap semangat. Perjalanan sekitar 1,5 jam dari pos 5 berakhir di pos 6. Cukup panjang juga jalur yang ditempuh tadi. Di tempat ini cukup terbuka dan tidak terdapat sumber air. Dari tempat ini kelihatan jelas jalur trekking berat ke arah pos 7. Setelah pos 6, kita akan kembali memasuki hutan teduh yang lembab. Jalur tanjakan panjang sudah menanti kami. Perlahan kita berpijak pada tumpuan batu yang sedikit berlumut. Untuk menuju pos 7, perjalanan akan kembali memacu tenaga kita. Ya. Fisik kembali diuji untuk melewati tantangan ini. Tanjakan terjal berbatu adalah tantangan selanjutnya. Medannya cukup licin oleh bebatuan yang berlumut. Ya, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Bawakaraeng, persiapkan fisik dan mental, utamanya perlengkapan logistik, dan yang terpenting adalah kelengkapan pribadi seperti jaket, sleeping bag, karena di sini selain jalur yang ekstrim juga suhu udara yang sangat dingin, dan ini merupakan tantangan tersendiri yang ada di Gunung Bawakaraeng. Semangat, salam GG1, merdeka! Inilah pos 7 jalur pendakian Gunung Bawakaraeng. Sebuah tempat yang sangat terbuka yang terletak di atas bukit. Kita bisa melihat dengan leluasa pemandangan daerah Malino dari kejauhan. Pos 7 merupakan sebuah tempat yang cukup luas yang berada di puncak sebuah bukit dan terdapat beberapa bongkahan batu besar.
Hanya sekitar 15 menit kami berada di sini. Titik tujuan masih jauh. Kami pun segera bergerak ke bawah menuju pos 8. Kami pun segera bergerak ke bawah menuju pos 8. Dari pos 7, perjalanan mulai menuruni bukit yang cukup terjal. Harap berhati-hati melewati turunan ini. Di sebelah kiri merupakan jurang yang sangat dalam. Sepanjang menuruni bukit, kita akan disuguhkan pemandangan yang elok. Akan terlihat puncak Gunung Bawah Kareng yang sesekali diselimuti awan. Akan terdengar juga desiran angin dan kabut yang saling berkejar-kejaran. Pemandangan dari tempat ini membuat kita akan terhenti lama. Di sepanjang jalur pendakian, kita akan sering berpapasan dengan pendaki dari berbagai daerah. Salah satunya adalah rombongan pendaki dari Kota Makassar dan Kalimantan. Seru juga ya, kami bisa bersua di tempat ini. Kami pun sempat ngobrol banyak dengan mereka. Akhirnya, kami mendapatkan teman-teman baru di tempat yang tidak terduga. Sen. Perjalanan akan terus menurun terjal. Setelah itu kita akan sampai di sebuah pinggir kali kecil, di mana kebanyakan pendaki mendirikan tenda di tempat ini untuk menginap. Di pos 8 ini juga merupakan pos transit, yang mana barang-barang disimpan di tempat ini sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak besoknya. Terdapat sebuah sungai besar yang tidak jauh letaknya dari pos 8. Setelah melewati pos 9, terdapat hamparan tumbuhan edelweiss yang membentang sepanjang jalur yang sangat terbuka ini. Dari jalur ini sudah tampak terasa kita berada di ketinggian, karena dari kejauhan terlihat jejeran awan-awan yang menyelimuti pegunungan. Kita akan terlena dengan suasana harmonisasi alam yang begitu sempurna. Hari semakin senja, cahaya mentari semakin meredup. Dingin pun semakin menggila. Kita tidak punya pilihan selain terus menapaki tanjakan bebatuan yang terasa semakin berat, ditambah dengan kondisi fisik yang sudah melemah. Masak apa, Om? Pukul 21 malam, tibalah seluruh tim kami di pos 10. Kayak kambing. Mau jadi kambing kita nanti nih pulang. Meski kedinginan tak terbendung, kami bergerak dengan cepat. Ada listrik di anu, Pak. Bawa karang. Lampu sorot. Tenda dengan segera sudah terpasang, serta seluruh perlengkapan masak dan tidur sudah pada tempatnya. Perjalanan membesarkan jiwa karena kita sering dingin. Kualitas sahabat sudah sampai tadi ini pas habis maghrib. Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan tetap semangat sekarang menyiapkan makan malam. Insya Allah besok pagi kita ketemu. Oke, tetap semangat dan kuat selalu. Mantap. Oke. Kami tidak merasa kesepian malam itu. Suasana ramai semakin terdengar tatkala iring-iringan rombongan warga mulai berdatangan di area pos 10 ini. Saya kira ragu lah. Salah berinya dingin. Pos 10 merupakan pos terakhir sebelum puncak, yang berjarak sekitar 45 menit dari pos 9. Di tempat ini merupakan tempat yang sangat terbuka, yang banyak ditumbuhi rerumputan, dan juga merupakan tempat yang datar. Kebanyakan pendaki gunung selalu menginap di tempat ini. Karena dari tempat ini
puncak Gunung Bawakaraeng sudah kelihatan dan hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk mencapainya. Pos 10, pagi yang cukup dingin, baru saja hujan dan kita sudah siap-siap untuk menuju ke puncak yang terdapat di atas sana. Setelah cuaca bersahabat dan kita bisa puncak dalam kondisi yang cerah. Keesokan harinya terlihatlah wajah-wajah yang bersuara ramai malam tadi. Dari segala usia meramaikan tempat ini. Bahkan anak-anak dan bocah-bocah. Mereka seluruhnya berasal dari daerah Tasoso di Kabupaten Sinjai. Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun pada momen bulan Zulhijjah, mereka akan berbondong-bondong untuk menuju ke puncak Bawakaraeng guna melaksanakan tradisi budaya dan keagamaan di atas puncak. Kami pun berbaur dengan mereka serta berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Mereka cepat beradaptasi. Meskipun kami orang yang baru, mereka langsung berkumpul seperti sudah lama berteman. Baik para gadis, remaja, dan orang tua tidak membatasi diri mereka untuk bercengkrama dengan kami. Kami pun seperti menemukan keluarga yang sudah lama tak bersua. Salam keluarga di Kendari. Suasananya seakan bukan di atas gunung. Kita berkumpul bersenda gurau seperti sedang ada hajatan keluarga. Ini yang punya rombongan. Mereka pun menganggap kami seperti sanak keluarga yang baru dipertemukan. Mereka ini adalah rumpun keluarga besar dari wilayah Sinjai. Pada momen seperti ini, mereka akan berkumpul di puncak Bawakaraeng. Saking pentingnya kegiatan ini, keluarga yang ada di negeri rantau pun akan hadir. Anak kecil ya sudah naik dia. Suatu kesyukuran kami bisa melihat langsung tradisi ini yang selama ini kami hanya mendengar dari cerita para pendaki. Namun kini kami bisa melihat secara langsung. Om. Ini Om Luis. Kita akan melalui jalur Padang Edelweiss yang indah. Akan dilalui juga sebuah lapangan luas di mana terdapat sebuah sumber air, yaitu sebuah sumur. Air tersebutlah yang dimanfaatkan pendaki yang menginap di pos 10. Tidak sampai 5 menit berjalan dari pos 10, kita sudah bisa menggapai puncak tertinggi dari pegunungan ini. Akhirnya, tiba juga kami di puncak Bawakaraeng, sebuah tempat tertinggi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan banyak cerita rakyat yang melegenda. Puncak Bawakaraeng merupakan tempat yang cukup luas dan sangat terbuka, sehingga pemandangan pegunungan dan lautan tampak jelas dari tempat ini.
Puncak Bawah Karaeng memiliki ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas puncaknya dapat menampung ratusan pendaki. Dari puncak ini dapat juga terlihat puncak Lompo Batang yang masih dalam satu jajaran pegunungan. Akhirnya tibalah kita di puncak Gunung Bawah Karaeng di Kabupaten Goa setelah menempuh perjalanan 2 hari, 1 hari lebih. Kami dari pecinta alam Konawe Semoga mengucapkan selamat Hari sukses Kebangkitan selalu Nasional. untuk Semoga dengan momen ini pendakian gunung Indonesia. menjadi Ini merupakan yang ketiga kalinya saya menapakkan kaki di tempat ini. Saat kami tiba, cuaca sangat cerah dan sedikit berawan. Pemandangan lepas tersaji luas dari puncak ini. Kita bisa melihat keindahan panorama alam sepuasnya. Tampilan yang hanya akan tampak dari tempat tertinggi. Lautan awan dan bentangan hijau pegunungan menjadi penunjuk mata dari tempat ini. Tidak ada kata yang terucap selain kepuasan dan kebanggaan. Perjalanan yang menguji nyali akhirnya terbayar lunas saat kami menapakkan kaki di puncak yang sangat disakralkan ini. Gunung Bawah Karaeng termasuk gunung yang sering dikunjungi oleh banyak pendaki dari seluruh Indonesia. Dari kejauhan kita bisa melihat lautan dan kota Makassar di arah barat. Di arah selatan, terlihat Gunung Bulu Sarawung yang baru kami daki 2 hari yang lalu. Banyak rute yang bisa ditempuh untuk menuju puncak Bawah Karaeng. Selain jalur Dusun Lembana, rute alternatif bisa juga menggunakan jalur lintas, yaitu melewati Lembah Rama. Jalur selanjutnya yaitu melalui rute Desa Kasoso, Kabupaten Sinjai. Dapat salam dari puncak Bawah Karaeng. Semoga ketemu lain waktu. Jalur yang lebih seru dan menantang adalah jalur lintas Gunung Lompo Batang Bawah Karaeng. Untuk menempuhnya dibutuhkan waktu 4 hari 3 malam perjalanan. Dari puncak Bawah Karaeng, kami pecinta alam Konawe mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Bangsa. Pecinta alam Konawe, sukses! Salam Diri Satu! Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tim ekspedisi pecinta alam Konawe akhirnya bisa menuntaskan misi pendakian di 2 gunung, yaitu Gunung Bulu Sarawung dan Gunung Bawah Karaeng. Hari ini Selasa 24 Mei 2022, saya kembali menginjakan kaki di puncak Gunung Bawah Karaeng
untuk ketiga kalinya. Allahu Akbar. Salam semua buat keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya. I love you, sukses selalu. Salam lestari. Allahu Akbar. Subscribe, like, comment channel saya MDN Traventuring. Terima kasih. Tim ekspedisi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam perjalanan panjang ini. Kami dari Pecinta Alam Konawe mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga dengan momen ini menjadi penyemangat bagi kaum muda untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam rangka mengisi pembangunan. Merdeka! Salam Gigi Satu! Semoga perjalanan ini memberikan kami pelajaran dan pengalaman baru dalam berpetualang. Terima kasih buat istriku, terima kasih dukungannya. Akhirnya sampai juga di MT Bawah Karaeng 2830 mdpl. Masih banyak mimpi-mimpi kami untuk menaklukkan puncak-puncak tertinggi lain di Indonesia. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi niat kami. Pecinta alam Konawe, sukses, sukses. Salam Gigi Satu. Wey, merdeka. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba di Bone, di rumahnya abang ini. Siap. Kita akan meneruskan perjalanan melingkar ya. Oke, terima kasih atas jamuannya. Nanti kita ketemu lagi. Insya Allah. Tim akan melanjutkan perjalanan melingkar.